إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين سيد الغر المهجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اسمعوا قوله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari baik ini, di bulan baik ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik itu nikmat iman dan Islam yang selalu tumbuh dan berakar di lubuk hati kita masing-masing, maupun nikmat kelapangan waktu, kesehatan, sehingga kita dapat hadir berkumpul bersama di masjid, di rumah Allah yang kita cintai ini, dalam rangka menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah kepada dua pusaka yang telah beliau tinggalkan, yakni Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni idza tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat rasulih. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tepat hari ini di tanggal 5 April 2024, 26 Ramadan 1445 Hijriah, kita sudah memasuki detik-detik penghujung daripada bulan suci Ramadan. Kita sedang berada di 10 bagian, di 10 terakhir daripada bulan suci, bulan yang mulia ini. Sebentar lagi Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita. Selanjutnya tentunya kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas
mayoritas di antara kita mungkin sangat senang dengan berakhirnya bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena puasa telah kita lewati. Kita tidak lagi merasakan lapar, haus di siang hari. Hari-hari kembali normal, berjalan seperti apa adanya. Itu mungkin mayoritas di antara umat Muhammad hari ini yang menyatakan di dalam lubuk hatinya seperti itu. Supaya setelah Ramadan dia keluar daripada kekangan nafsu, kekangan tidak bisa makan dan minum serta lain sebagainya. Namun demikian, jamaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita pandang dari sudut agama, sebenarnya kesenangan atau kegembiraan kita ketika kita ditinggalkan oleh Ramadan itu membuktikan betapa rendah dan lemahnya kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, justru kita sudah tidak bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang bisa dan biasa kita dapatkan selama di bulan suci Ramadan. Harusnya batin kita ini menangis sebagai umat Muhammad, sebagai orang yang benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahawa idza kana akhiratu lailatin min Ramadan. Coba kita perhatikan hadis ini. Manakala ketika tiba akhir Ramadan, manakala ketika akhir menjelang malam terakhir daripada bulan Ramadan itu, bakatis samawati wal ardh wal malaikah, langit, bumi, seluruh para malaikat akan menangisi detik-detik kepergian bulan suci Ramadan itu. Musibatun li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tetapi akan menjadi musibah besar bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit, bumi serta seluruh para malaikat akan menangisi, bersedih meninggalkan bulan yang penuh dengan keagungan ini. Tetapi akan terjadi musibah yang besar bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ay musibatin ya Rasulullah? Musibah apa itu wahai baginda Nabi? Kata sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya dhahabu Ramadan. Karena Ramadan itu akan segera pergi meninggalkan kalian. Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini akan segera berakhir meninggalkan kita. Kenapa demikian? Li'anna da'awati fihi mustajabah. Karena Ramadan itu, jamaah rahimakumullah, kenapa musibah bagi kita? Kenapa bencana besar bagi kita? Karena di dalam bulan suci Ramadan ini, ad-da'awatu fihi mustajabah. Seluruh doa yang kita panjatkan, yang kita munajatkan ke hadirat Allah tabaraka wa taala, seluruhnya janji Allah akan Allah ijabah, akan Allah jawab, akan Allah kabulkan. Makanya selesai Ramadan ini menjadi sebuah musibah yang besar bagi kita. Kemudian was-sadaqatu maqbulah, seluruh amal sedekah yang kita berikan
yang kita keluarkan dengan ikhlas lillahi ta'ala, itu akan diterima, makbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi musibah yang besar bagi kita kalau bisa kita cermati hikmah di balik nuansa Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Wal hasanati mudha'afah. Kenapa demikian juga? Karena seluruh rangkaian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, seluruh amal saleh yang kita buat, yang kita persembahkan lillahi ta'ala, itu nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan saja ibadah sunnah dianggap sebagai pahalanya, dianggap sebagai pahala wajib. Bukankah di bulan suci Ramadan ini kita bergegas, yang biasanya tidak pernah ke masjid kita lakukan jamaah di masjid? Bukankah selama Ramadan ini pula Al-Quran jarang kita buka, kita baca, tetapi kita punya momen tertentu, punya niat dan rencana tersendiri untuk meminimalkan, mengkhatamkan Quran minimal 1 juz dalam sebulan, sebagaimana yang telah baginda Nabi SAW lakukan. Beliau mengkhatamkan 2 kali di dalam bulan suci Ramadan sampai beliau wafat. Bukan beliau tidak sanggup untuk menyelesaikan, mengkhatamkan Quran dalam sebulan 10, 20, 30 kali khataman, tetapi beliau tahu bagaimana keadaan umatnya di belakang kelak, supaya minimal kita bisa mengikuti jejak beliau. Kemudian wal azabu mad'ufah, seluruh azab akan diberikan, akan dihentikan, seluruh siksa akan dihentikan di bulan suci Ramadan ini. Itu mengapa dan bagaimana, kenapa Ramadan kita tinggalkan menjadi musibah yang besar bagi kita. Kalau ini kita berbicara dengan kacamata iman, kalau ini kita berbicara dari relungan hati kita yang paling dalam, membuktikan bagaimana eksistensi kedudukan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini jemaah Jumat yang berbahagia, banyak sekali manusia yang lalai, banyak sekali manusia yang lupa, berleha-leha, berfoya-foya, tidak mengingat waktu, tidak mencari kesempatan momen yang sangat indah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Lebih-lebih di penghujung Ramadan ini, 10 terakhir merupakan penutup daripada Ramadan, menentukan kualitas amal dan ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya seluruh amal kita, seluruh amalan kita itu tergantung pada akhirnya. Pada akhirnya jemaah rahimakumullah, pertama semangat, minggu kedua semangat, pertengahan sudah mulai kendor. Ketika di akhir-akhir Ramadan, kenapa kita tidak mengejar keutamaan yang besar ini? Kenapa diri kita masih disibukkan untuk pergi ke pasar? Kenapa diri kita ini masih disibukkan untuk hal-hal yang tidak berfaedah? Oh, alasannya karena hari raya sudah dekat. Oh, alasannya karena akan menyambut kedatangan para perantau, akan pulang, sibuk ini, sibuk itu dan lain sebagainya. Rumah mesti disiapkan, kue lebaran yang mesti dibeli, baju hari raya yang mesti dibeli. Seluruh perjuangan itu ya mesti kita lakukan, tetapi jangan sampai melewatkan kesempatan yang paling terindah daripada penghujung Ramadan ini untuk mencari mardatillah, ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi dan orang-orang saleh, sungguh mereka merasa sedih, merasa iba, menangis sejadi-jadinya bila ditinggalkan bulan suci yang penuh dengan hikmah dan kemuliaan ini.
Hal ini paling tidak disebabkan karena dua alasan saja. Mengapa para nabi, para sahabat dan orang-orang soleh mereka sangat bersedih, sangat mendambakan kembali datangnya bulan suci Ramadan yang tentu belum bisa dipastikan untuk bertemu dan berjumpa kembali dengan Ramadan berikutnya. Apa faktor, apa alasan mengapa mereka sampai begitu bersedih ketika berada di penghujung-penghujung Ramadan ini? Yang pertama, bahwa jamaah rahimakumullah, mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa dengan perginya bulan suci Ramadan, maka pergi pulalah berbagai macam keutamaan, berbagai macam kemuliaan yang ada di dalamnya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah karena adanya peringatan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semestinya bulan suci Ramadan itu menjadikan seseorang hamba Allah itu diampuni segala dosa dan kesalahannya. Sejogjanya, seharusnya dengan adanya bulan suci Ramadan ini, segala dosa, segala kesalahan kita dipasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menjadi orang-orang yang benar merugi. Kita akan menjadi benar-benar orang yang bahkan dikategorikan oleh baginda Nabi sebagai orang yang celaka. Kenapa Ramadan ada di tengah-tengah kehidupan kita hari ini? Kenapa bulan suci ini hadir di tengah-tengah kita? Selesai Ramadan ini, tapi dosa kita tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh amat merugi sekali, sungguh celakalah, kata baginda Nabi, orang yang diberikan kesempatan hidup, orang yang diberikan keleluasaan untuk mencari sebanyak-banyaknya keutamaan Ramadan, tetapi setelah keluar Ramadan, dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meruginya kita seperti itu? Hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Karenanya waktu yang singkat tinggal beberapa hari ini, manfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih tetap bertakarub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sejogjanya di penghujung-penghujung ini, mari kita dekatkan diri kita lagi lebih daripada Ramadan sebelumnya, daripada hari-hari sebelumnya. Sejogjanya di penghujung Ramadan ini, kita lebih meningkatkan kualitas ibadah salat malam kita. Sejogjanya di penghujung Ramadan ini, kita lebih banyak memperbanyak sedekah kita. Sejogjanya di penghujung Ramadan ini, kita banyak beriktikaf, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya kita lepas daripada semua itu, kita lalaikan semua ini hanya sekedar untuk mengejar nafsu dunia, mengejar bayang-bayang Idul Fitri atau hari raya atau lebaran, yang akan membuat kita lupa bagaimana keutamaan di 10 penghujung Ramadan ini, di 10 terakhir Ramadan ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sekaligus mengingatkan kita, memotivasi kita. Apa kata baginda Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau tercinta? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meningkatkan kualitas ibadah Ramadannya ketika berada di 10 terakhir Ramadan, tidak seperti hari-hari biasanya. Nah, kita sebagai umat Muhammad, sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cinta beliau, yang senang kepada beliau akan sunnahnya, tentu kita junjung tinggi. Nabi yang maksum saja,
yang terlepas daripada dosa, yang dijamin masuk syurga, kekasih Allah, masih juga untuk meningkatkan kualitas ibadahnya di penghujung Ramadan. Kita ini siapa? Kita bukan Nabi, kita bukan keluarga beliau, kita hanya umat beliau yang beliau kasihi. Beliau ingatkan kepada kita jemaah Jumat yang berbahagia, jangan sampai terlena, jangan sampai terpedaya. Akhir Ramadan mudah-mudahan akan membawa kita bagaimana insan manusia yang seutuhnya. Itulah yang disebut dengan insan al-muttaqin. Sebagai tujuan daripada ibadah puasa kita yang sesungguhnya akan mengantarkan kita pribadi yang baik dan benar, pribadi yang benar-benar takut kepada Allah, pribadi yang benar-benar siapnya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada khutbah Jumat siang ini, pada kesempatan yang mulia ini, khatib berpesan sekali lagi kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua jemaah rahimakumullah, dekatkanlah selalu jiwa kita, kepribadian kita, sandarkan segala urusan kita hanya Rabbul Alamin, hanya lillahi Rabbul Alamin, hanya untuk Allah penguasa sang semesta alam raya ini. Tidak ada baginya, tidak ada gunanya bagi kita jemaah rahimakumullah waktu hidup singkat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan waktu ini singkat. Manfaatkan yang waktu singkat ini untuk selalu dekat kepada Allah. Seandainya kita tergelincir daripada rel yang telah Allah tetapkan, kembali kepada Allah. Itu yang disebut dengan taubah. Kembali kepada Allah, kemudian tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, memperbaiki, kemudian meningkatkan terus kualitas kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.